sempet nyesel sih waktu nikah, kayak nyesel deh nikah. Serius, gue kaget. Gue belum sempet ngomong kenalan, belum sempet apa, tiba-tiba dia langsung ngomong maaf mas. Like, comment, and Subrek. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya yang ditunggu-tunggu sama kalian semua nih, kita buat channel YouTube. Nama channel kita apa? Yuza Official. Yuza Official. Perkenalkan, nama saya Yuga Vairo. Nama saya Zainab. Kita adalah pasutri baru. Ya, jadi kita memang udah niat banget ya bikin YouTube dari setelah menikah itu kayak untuk ngisi kekosongan kita ngapain ya gitu kan. Bikin YouTube aja yuk gitu. Bener ternyata sebelum kita bikin YouTube banyak banget yang nanyain, Kak bikin YouTube dong, Kak bikin YouTube, Kak Zainab, Kak Yugo bikin YouTube dong, bikin YouTube. Terus kita bingung, kita bahas apa di YouTube, kita ngapain ya. Akhirnya mikir bikin aja dulu, nanti soal gimana-gimananya itu berjalan waktu gitu sih. Nah, untuk hari ini khusus dan spesial banget, video pertama kita bakal bahas apa? Awal kita ketemu, bagaimana sampai nikah. Wow. Jadi itu pertanyaan semua dari kalian penonton live kita yang setia di Instagram, khususnya di Instagram istri saya ini banyak banget. Tapi bener, kok ini gelap udah malam atau gimana sih? Mohon maaf kacamatanya, Kak. Oh iya, ternyata kacamatanya gelap. Udah tua, mohon maaf pikun. Aduh, pokoknya gitu. Jadi aku sama istri kan sering live di Instagramnya istri khususnya. Banyak yang nanya, Kak ceritain dong awal ketemunya gimana, Kak beda berapa tahun apa segala macam, beda umurnya apa segala. Terus kita mikir kayak, apa kita buat YouTube aja kali ya biar ceritanya langsung gitu dan bisa ditonton sama orang kapan aja. Mungkin ada yang lagi waktu luang atau lagi apa, jadi bisa kapan aja nonton cerita kita dan semoga bisa menginspirasi ya buat anak-anak muda di sana gitu loh, di luar sana. Amin. Gitu sih. Jadi tujuan kita tuh mau bikin cerita tentang perjalanan perkenalan saya dan istri saya ini. Gitu. Gila. Ya elah, kalau udah satu gitu, apa satu. Oh, ya bukti tuh, lihat tuh ya, bukti ya. Yang sat tuh mana? Sat gitu. Aduh. Ya udah, terus gimana? Oke, kita mulai dari mana ceritanya? Pertemuan kita tuh singkat, nggak banyak ketemu, nggak banyak berinteraksi juga, nggak banyak chattingan juga. Bahkan aku chattingan sama ini ya, pertama kali sama Bunda. Abis itu diarahkan ke Mas Fari ya, kakakmu yang paling tua ya. Awalnya gue ketemu sama istri itu di Jawa Tengah, di kampung kelahirannya istri, di Purwokerto ya. Iya. Jadi waktu itu gue lagi ada kerjaan syuting di daerah Jawa Tengah. Jadi gue syuting 5 hari, nggak ada tuh, gue nggak ada kepikiran bakalan ketemu jodoh atau bakalan ketemu istri, nggak ada sama sekali kepikiran. Setelah selesai syuting di Jawa Tengah, kabar-kabaran lah sama temen. Memang janjiannya setelah syuting mau jalan-jalan ke daerah Salatiga. Jalan-jalan lah ke Salatiga naik motor apa segala macam, Vespaan ke gunung. Terus bingung lagi kemana ya? Ya udah dah, mumpung masih di Jawa Tengah, pengen jalan-jalan ya udah akhirnya mampir lah ke Purwokerto. Niatin ke Purwokerto, nggak tahu mau ngapain, serius nggak tahu mau ngapain ke Purwokerto. Jadi kayak ya udahlah jalan aja. Udah tuh 1 hari jalan-jalan, nyampe sore, nyampe di Purwokerto tuh aku sore nyampe di Purwokerto. Belum tahu mau ngapain, ya udah aku nyari penginapan udah. Nah disitulah terjadi pada saat menjelang maghrib. Maghrib Habis asar ya. Ya habis asar mau menjelang maghrib, disitulah terjadi pertemuan 2 insan yang akhirnya menikah. Ya, jadi gue telat nih, sholat asarnya gue telat, akhirnya gue cari masjid, sholat asar. Nah di situ tuh istri itu abis ada acara apa sih kayak? Kajian. Ya. Kamu emang sering itu bikin ya, kayak gitu ya? Sering, diundang-undang sering. Oh sering kayak gitu. Nah ya, jadi istri itu bikin apa? Ngisi acara kajian di masjid apa sih kemarin namanya itu? Lupa namanya. Ya masjid di daerah Purwokerto, nggak masjid besar kan waktu itu? Iya masjid biasa. Masjid biasa di daerah Purwokerto. Gue numpang sholat di situ, tiba-tiba pandangan gue tertuju sama emang ada beberapa perkumpulan tapi nggak banyak, sekitar 5-6 orang gitu kan. Terus gue langsung ini, set. Assalamualaikum Ukti gitu.
Nggak, jadi gue memang gue liatin dari jauh, "Wih, ini siapa ya?" gitu. Memang di Jakarta atau di mana gue memang sering lihat gitu kayak cewek-cewek yang memang bercadar, tapi kok kali ini perasaan di hati tuh kayak gue pengen kenal deh. Gue pengen kenalan walaupun sadar diri masih jauh banget dari kata sempurna. Saya masih miskin banget soal ilmu agama gitu. Tapi punya perasaan di hati tuh kayak kuat banget kayak gue pengen kenalan gitu kan. Akhirnya gue nekat lah. Aku waktu itu akhirnya Mas nekat buat nyamperin kamu nih. Kita peragain dong. Kita peragain yang waktu itu kan. Bang, waktu apa Mas pertama kali kenalan sama kamu. Ini kita beragain ya. Jadi perkenalan gini kan. Ini ceritanya dia habis jalan gitu kan, Keluar jalan. dari masjid. Iya, keluar dari masjid. Setelah beberapa menit aku liatin kamu tuh, aku langsung nyamperin kamu kayak gitu. Assalamualaikum Uti. Maaf, Boleh. Mas. Langsung dimaafin. Terus gue langsung mikir, "Wah, ini lebaran apa Mas?" Ternyata bukan lebaran. Ternyata dia langsung maaf Mas. Serius, gue kaget. Gue belum sempat ngomong kenalan, belum sempat apa, tiba-tiba dia langsung ngomong, "Maaf Mas." Maaf. Gue langsung bukan flashback, langsung mikir, kayaknya dia pernah punya salah. Ternyata enggak. Akhirnya karena gue tahu dia langsung maaf nolak gitu. Akhirnya aku langsung bilang kan sama kamu kan kayak, "Maaf Mbak." Aku bilang gitu, karena gue nggak ngerti panggilannya gimana kan. "Maaf Mbak, saya mau kenalan sama Mbak. Ada perantara yang bisa saya hubungi gitu kan." Akhirnya dia kasihlah sebuah nomor telepon waktu itu. Dikasih nomor telepon, gue seneng dong. Gue pikir kayak, oh ternyata bolehnya chattingan nih. Ya aku kan nggak ngerti kan gitu kan. Oh ternyata bolehnya chattingan. Dah gue pulang ke penginapan pas malam. Gue chatting lah dengan semangatnya cuy. Asli semangat banget, gue langsung kayak, gue bingung tuh. "Assalamualaikum, hai boleh kenalan nggak atau apa?" Wah gue bingung banget sumpah. Tetap harus diawali dengan salam sih. Akhirnya gue berani lah. "Assalamualaikum," udah nggak pakai hai boleh kenalan atau apa, nggak, karena takut gitu kan, takut salah. Dijawab lah, "Waalaikumsalam," dijawab. "Maaf ini siapa?" Saya telepon lah, tek. Kalian semua tahu yang ngangkat siapa? Ternyata bukan Ukti Zainab. Yang ngangkat adalah bundanya, Masya Allah, bundanya. "Assalamualaikum Mas." "Waalaikumsalam." "Iya ini dengan siapa?" Kayak, kok beda suaranya. Akhirnya saya perkenalan, "Iya Bu, saya Yugo. Saya tadi ketemu sama anak ibu di masjid dan saya mau kenalan, tapi anak ibu tidak mengizinkan untuk berkenalan secara langsung," gitu kan. Ya akhirnya disambut dengan baik, alhamdulillah. Ibunya bercerita lah, "Oh iya, terima kasih Nak Yugo sudah menghubungi, karena memang tidak diperkenankan bagi wanita yang bercadar atau apa ya istilahnya gitu, untuk banyak berinteraksi sama laki-laki gitu loh, apalagi yang bukan saudara ya, bukan saudara, bukan ayah, bukan kakak atau saudara, nggak boleh." Makanya ibunya menjelaskan bahwa perkenalan itu biasanya dilakukan oleh perantaranya. Nah makanya itu perantara bundanya. Karena bundanya juga nggak enak, akhirnya gue dialihkan lah ke perantara ke kakak laki-lakinya yang itu namanya Mas Fari. Disitulah banyak ngobrol apa segala macem. Awal September sekitar tanggal 5-an ya. Tanggal 5. Nah dari situ gue mulai chattingan sama kakaknya Mas Fari, chattingan sampai bertemu di titik akhirnya janjian sama kakaknya bahwa mau ketemu sama ayah, sama kakak-kakaknya Zainab dan sama beberapa saudara ya, untuk ketemu. Istilah katanya waktu itu gue nggak ngerti, lamaran. Gue pikir lamaran langsung. Ya akhirnya gue ketemu lah sama ayahnya dan kakaknya gitu pada tanggal 22 September. Deg-degan banget sumpah, apalagi pas udah mau sampai rumah itu deg-degan banget. Terus di situ karena udah ngobrol sedikit sama bokapnya, sama Mas Fari sama Mas Haki waktu itu. Ngobrol bertiga dari pihak gue juga bertiga sama bokap sama om gue, ngobrol-ngobrol. Karena gue nggak ngerti sama bokap gue sama om gue juga nggak ngerti, langsung lah di situ bokap gue bilang, "Pak, kedatangan saya ke sini buat melamar anak bapak yang bernama Zainab untuk anak saya bernama Yugo." Ternyata salah men, asli ternyata salah. Akhirnya ayahnya bilang, proses lamaran itu ada tahap-tahapnya. Ternyata tanggal 22 September itu tahap dimana
ada yang namanya nazor ya. Iya, nazar. Nazor itu apa sih? Coba deh kamu jelasin, kan kamu lebih paham. Taruh, perkenalan. Perkenalannya dalam bentuk Ya misalkan aku pakai cadar nih, Mas kan belum tahu muka aku. Nah, iya. itu taruh, lihat. Lihat cadarnya. Ya. Itu jadi ada namanya proses nazor. Proses nazor itu jadi gua untuk pertama kalinya gua lihat wajah istriku yang sangat menawan sekali ini, yang membuat aku jatuh cinta dan yakin bahwa aku ingin menikah. Aku sudah tidak tahan. Ya akhirnya di situ ada proses nazor, dibuka lah untuk pertama kali. Wah, di situ sumpah demi Allah gue nggak berani lihat lama-lama. Gue cuma lihat langsung kayak mas kan cuma sebentar kembali lihat langsung nunduk. Iya. Sumpah cuman berapa detik ya. Istri juga ngelihat cuman sebentar doang, akhirnya nunduk juga. Dan istri didampingi sama ibu, sama bunda didampingin. Gue didampingin sama ayahnya. Jadi kita berempat di suatu ruangan, kita ketemu, buka, lihat, gue nggak berani lihat sebentar. Terus yang masya Allahnya, di sini gue ngerasain banget yang namanya laki-laki. Yang namanya laki-laki itu dimuliakan. Wah, masya Allah banget. Karena kan gue miskin ilmu gitu kan, ketemu sama keluarga dari istri yang masya Allah. Di situ gue dikasih pertanyaan sama ayahnya. Itu pertanyaannya gini, gimana? Nak Yugo sudah lihat kan? Kalau kamu setuju, kamu suka, kita lanjut. Kalau tidak suka, tidak apa-apa. Asli demi Allah, di situ gue punya perasaan seorang laki-laki bisa memilih segininya ya, gitu loh. Tapi karena hati nurani gue itu kayak kalau gue bilang enggak setuju, atau di luar sana mungkin ada yang wah kecewa ternyata dengan mukanya gini lihat fisik. Kayaknya wanita enggak sesederhana itu deh dianggapnya. Wanita itu diciptakan sangat mewah, sangat dijaga sekali. Jadi begitu bokapnya nanya seperti itu, ayahnya Zainab nanya seperti itu, gue dengan yakin, iya pak, saya yakin, bismillah, saya mau melamar anak bapak. Gitu. Akhirnya di situ memang sudah ngobrol sama Mas Fahri untuk kalau memang ada niat serius untuk memberi apa ya istilahnya, tanda jadi atau apa sih tanda Cincin. jadi? Iya, tanda jadi atau apa sih istilahnya? Iya, tanda jadi, mengikat. Akhirnya waktu itu gue disuruh sama bukan disuruh ya, lebih kayak disarankan untuk bawa cincin kalau memang niat serius untuk ta'aruf. Akhirnya gue bawa cincin lah. Coba tunjukin cincinnya seperti apa? Ini cincin lamarannya. Ya gitu. Jadi di situ emang gue udah niat bawa cincin. Ya udah, begitu selesai proses nazor, udah gue lihat muka istri, gue langsung terkesima dan gue langsung jatuh cinta di situ, dan hati meronta-ronta untuk menjadikan dirinya istriku. Itu akhirnya ya udah gue kasih cincin ke Mas Fahri nyerahin ke Zainab, dan alhamdulillah istri menerima lamarannya. Disitulah kita akhirnya ngobrol-ngobrol, singkat cerita ngobrol-ngobrol menentukan tanggal. Tadinya gue itu minta tanggal 7 Oktober. Gue minta pelaksanaan pernikahan itu atau akadnya 7 Oktober. Kenapa gue milih 7? Karena tanggal 7 itu pas hari Jumat. Niatnya seperti itu. Ternyata pas diobrolin secara teknis untuk mempersiapkan semuanya terlalu singkat. Dari tanggal 22 ke 7 itu terlalu singkat ya. Akhirnya Mas Fahri menyarankan untuk di tanggal 9. Ada 2 tanggal. Iya, 9 dan 16 atau 19 itu. Tanggal 9 atau 16. Tanggal 9 atau 16. Akhirnya pas kita ngobrol-ngobrol sambil gue balik lagi ke Jakarta dengan gue sudah mengikat, memberikan cincin, gue juga udah pakai cincin, kita sudah resmi lamaran, sambil mempersiapkan surat-surat, kelengkapan dokumen untuk akad. Ternyata dipermudah semuanya, alhamdulillah. Semua dipermudah, dari urusan gue ngurus di KUA, RT, RW, kelurahan, kecamatan, gue ngurus di rumah. Ternyata itu semua dipermudah, dalam 1 hari selesai. Orang tuanya Zainab kaget, loh kok bisa cepet gitu loh. 1 hari selesai. Abis itu langsung gue kirim ke, karena domisili dari Tegal waktu itu, akhirnya kita menikah di Tegal ya. Kita menikah di Tegal, akhirnya surat-surat dokumen gue itu gue kirim ke Tegal. Proses pengiriman itu 3 hari. Dari nggak ada kilat, jadi 3 hari. Akhirnya setelah surat-surat gue sampai di Tegal, itu baru kita bisa nentuin tanggal. Ditentukanlah tanggal 9 Oktober 2022.
Jadi proses seperti itu buat kalian yang selalu nanya, kak gimana ceritanya. Itu dari cerita lengkapnya pertemuan Yugo, Avairo, dan Zainab. Sekarang udah jadi suami dan istri, alhamdulillah. Gimana, kamu seneng gak? Senang. Bener, serius. Sebelum ini, kamu tuh tahu nggak sih waktu Mas mau kenalan sama kamu, kamu tahu Mas siapa nggak sih? Enggak, Serius? serius. Aku nanya sama beberapa temen. Heeh. Nah, terus kata temen, masa iya sih gitu kan. Dikira akun fake. Dan aku nggak tahu artis karena aku nggak tahu nonton TV. Masya Allah. Dan kamu ini nggak sih sholat istikharah nggak sih? Sholat. Sholat. Terus jawabannya apa? Ya udah, jalan aja terus. Enggak, maksudnya ada jawaban apa dari Allah itu? Ada mimpi atau apa gitu nggak sih? Ya mimpi. Mimpi apa? Ya nikah udah gitu aja, tapi ya blur gitu muka. Oh, gitu, Masya Allah. Kalau gue kenapa yakin, jadi proses habis gue ketemu tanggal 22 itu, gue bertanya lah sama guru gue, Ustadz Alfi, gitu kan. Ustadz Alfi Alfandi, terima kasih atas masukan dan ilmunya selama ini. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi, nanya lah sama Ustadz, saya kenal sama cewek ini di daerah Purwokerto. Gimana menurut Ustadz? Cuman 2 jawaban dari Ustadz Alfi. Ustadz cuma bilang gini, Ani seneng kok liatnya, Ani seneng dengernya. Udah Ustadz Alfi jalan, tiba-tiba Ustadz nengok lagi. Go, ibu ente seneng kok lihat ente seperti ini. Wah, di situ hati langsung kayak, wah Masya Allah. Dari situlah gue langsung yakin bahwa gue akan menikah sama Zainab, pilihan gue yang ketemu di Purwokerto ini. Pokoknya seperti itulah singkat ceritanya. Alhamdulillah sekarang kita udah sah jadi suami istri. Udah lega sih, dan sempet nyesel sih waktu nikah, kayak aduh nyesel deh nikah. Kenapa nggak dari dulu nikahnya? Ya kalau dari dulu nggak sama aku dong. Oh iya bener. Iya nggak jadi deh. Jadi bersyukur. Ternyata bener ya kata guru-guru, Allah itu menyiapkan waktu yang tepat, tidak telat dan tidak kecepatan. Jadi Allah tuh ngasih waktu yang tepat. Asli, Masya Allah. Ya, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton, yang dengerin cerita kita. Buat kalian semua yang nanya gimana cerita pertemuan awal itu semua. Jadi jangan lupa buat kalian semua nonton cerita cinta kita, pertemuan kita sampai menikah. Jangan lupa, ini YouTube baru kita, Yuza Official. Jangan lupa kalian share, kalian komen, kasih saran. Dan jangan lupa di Like, comment, and subrek. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.